Kita semua datang ke sini, ke market ini, yang dengan membawa beban yang sama, beban dari hidup kita yang lain, beban buat harus benar, beban buat harus sukses, beban buat nggak boleh salah. Seperti kata orang tua kita atau bos kita pikir trading itu jalan keluar, kita pikir ini adalah arena di mana kita bisa akhirnya membuktikan bahwa kita pintar, bahwa kita jenius. Tapi tanpa kita sadari, market itu cermin. Market nggak peduli seberapa pintar kita, dia cuma peduli seberapa jujur kita sama diri sendiri. Dan kejujuran itu menyakitkan. Jebakan pertama, obsesi terhadap sempurna. Waktu gue baru mulai, gue mau strategi yang sempurna, win rate 100%, nggak ada drawdown, nggak ada loss sama sekali. Gue habiskan waktu setahun pertama nggak buat trading, tapi buat nyusun sistem yang anti-fragile, sistem yang nggak bisa dibantah. Gue gabungin 5 indikator, gue tambahin Fibonacci yang ditarik dari planet Mars. Gue belajar teori Elliott Wave yang bikin pusing. Gue pikir makin banyak variabel, makin akurat hasil gue. Dan industri trading seneng banget ngasih kita makanan ini. Mereka jual kursus yang namanya Teknik Gabungan 7 Indikator Paling Akurat Sedunia. Mereka ngejual ilusi bahwa ada sistem mekanikal yang 100% bisa memprediksi masa depan. Tapi lu tahu apa yang terjadi? Sistem gue yang super kompleks itu gagal. Kenapa? Karena dia nggak memperhitungkan satu variabel paling penting, yaitu gue sendiri. Setiap kali sinyalnya muncul, gue pasti mikir 2 kali. Ini terlalu sempurna, jangan-jangan fake, gue tunda. Entry-nya kelewat, gue chase harga, dan akhirnya loss. Sistem gue perfect, eksekusi gue hancur. Kesempurnaan itu nggak ada gunanya kalau psikologi lo rapuh. Barrel menunjukkan seseorang yang sedang marah, memukul meja, melihat chart di monitor dengan wajah tegang, lalu beralih ke sesi meditasi singkat, mencoba mengatur napas, namun tetap gelisah. Jebakan kedua, trauma loss yang tidak teralihkan. Kenapa kita obsesif sama kesempurnaan? Karena kita trauma sama loss. Loss buat kita bukan bagian dari bisnis. Loss buat kita adalah kegagalan moral. Gue inget banget loss terbesar gue, bukan cuman uangnya, tapi rasa malu, rasa bego, rasa bersalah karena udah ngecewain diri sendiri. Dan trauma itu bikin kita ngambil 2 keputusan paling bodoh. 1, nggak mau cut loss. Harga udah jelas-jelas kebalik arah, tapi kita biarin. Kenapa? Nggak mungkin gue salah. Ego kita teriak lebih keras dari logika. Kita rela modal kita habis demi ngebuktiin bahwa kita bener. 2, setelah kita loss, kita ubah aturan, kita ubah stop loss, kita ubah target, kita pindah ke strategi lain. Kita jadi nomad, pengembara strategi, nggak pernah mau berhenti sejenak dan mengakui bahwa loss itu normal. Market akan selalu ngasih lo loss. Nggak ada strategi yang 100%, cuma ada probabilitas. Dan probabilitas itu perlu waktu buat bekerja. Tapi kita nggak sabar. Kita nyari instant validation. Kita butuh jackpot hari ini juga. Kita butuh ngebuktiin ke monitor bahwa kita masternya. Market cuma tersenyum, ngasih lo loss lagi. Bukan buat ngehukum lo, tapi buat ngajarin lo siapa yang beneran ngontrol emosi lo. Jebakan ketiga, mencari alasan di luar diri. Waktu kita loss, insting pertama kita adalah nyalahin. Broker curang, news dadakan, week yang jahat. Kita selalu punya alasan yang sempurna, yang bikin kita jadi korban. Tapi lu tahu bedanya trader yang konsisten sama trader yang cuma bertahan hidup? Trader yang konsisten, dia nggak buang waktu buat nyari alasan. Dia buang waktu buat nyari pola. Dia nyari pola di chart, nggak cuma itu. Dia nyari pola di jurnal tradingnya. Kenapa gue loss? Oh, gue loss karena entry di area yang gue sendiri tahu itu rentan. Oh, gue loss karena gue udah profit hari ini, tapi gue serakah. Loss di market 90% itu adalah kegagalan disiplin, bukan kegagalan analisa. Analisa lo bisa bener 80%, tapi kalau lo nggak disiplin di risk management, lo bakal bangkrut. Risk management itu adalah tameng lo, itu adalah batas aman lo, itu bukan teknik untuk profit, itu adalah teknik untuk bertahan. Industri ini nggak ngejual bertahan, mereka ngejual instant profit. Mereka jual ilusi kalau lo bisa jadi kaya dalam semalam. Kebenarannya adalah lo cuma perlu bertahan, dan compound. Sisanya
biarin probabilitas yang kerja. Jebakan keempat, mendefinisikan diri dengan angka. Tujuan kita trading itu untuk apa sih? Coba jujur, gue dulu jawab financial freedom. Tapi yang gue kerjain justru kebalikannya. Gue nggak bebas, gue terikat sama equity di layar. Kalau equity naik, gue ngerasa hebat, gue ngerasa diri gue berharga. Kalau equity turun, gue ngerasa diri gue pecundang. Kita membiarkan harga diri kita sebagai manusia ditentukan oleh naik turunnya angka di chart. Itu gila. Seorang trader pro bisa loss $1.000 hari ini dan dia tetap tidur nyenyak. Kenapa? Karena dia tahu loss itu biaya bisnis. Loss itu nggak mendefinisikan dirinya. Kita nggak bisa. Kita bawa loss itu ke kasur, ke meja makan, ke meeting kantor. Kita bawa beban itu kemana-mana. Trading itu cuman alat, bukan identitas. Waktu lo akhirnya bisa memisahkan profit atau loss di market dengan harga diri lo, di saat itulah lo berhenti jadi penjudi emosional. Lo mulai jadi trader yang beneran. Jadi gue belajar satu hal yang paling penting. Trading yang bagus bukan tentang win rate yang sempurna. Trading yang bagus adalah tentang bagaimana lo bereaksi terhadap loss yang pasti datang, bagaimana lo bisa tidur nyenyak bahkan setelah lo salah. Kesempurnaan di market adalah mitos yang diciptakan buat nguras uang lo. Ketenangan sejati adalah menerima bahwa kita adalah makhluk yang nggak sempurna. Kita bakal salah, kita bakal loss. Tapi kalau kita punya batasan yang jelas, kalau kita punya plan yang jelas, dan kita berpegangan sama plan itu, meskipun perasaan kita nggak enak, meskipun ego kita teriak, di situ lo menang. Lo nggak menang lawan market, lo menang lawan diri lo sendiri. Dan itu kemenangan paling besar yang pernah ada. Berhentilah mencari yang sempurna, mulailah mencari yang konsisten. Loss adalah biaya untuk belajar, bukan hukuman untuk kegagalan.